Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat roti lilit ubi ungu yang sangat empuk, lembut, dan manisnya yang khas dari isian ubi ungu itu sendiri. Tentu ini dapat direkomendasikan jadi isian snack box ataupun ide jualan di bidang kuliner khususnya bakery kekinian. Meskipun bentuknya lilitan yang unik seperti ini, tentu cara membuatnya sebenarnya sangat mudah dan total harga bahan-bahannya pun sangat terjangkau. Apalagi ditambah dengan packaging plastik OPP seperti ini sudah layak jual banget kan ya. Ditambahkan taburan gula halus ataupun tidak, it's up to you. Disesuaikan selera masing-masing saja. Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini tanpa skip untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Okay, if you have been curious how to make it well, just check it out. Untuk bahan isiannya, siapkan 450 gram ubi ungu yang telah dikukus, 30 ml susu UHT putih, 2 sendok makan margarin, dan 1 bungkus susu kental manis putih atau setara 40 gram. Selanjutnya untuk bahan roti, siapkan 500 gram terigu protein tinggi dan 2 sendok makan susu bubuk, 150 ml susu UHT putih, 1,5 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh garam, dan 5 sendok makan gula pasir, serta 3 sendok makan margarin. Langkah pertama adalah haluskan ubi ungu yang telah dikukus sebelumnya dengan campuran susu UHT putih, margarin, dan susu kental manis putih. Teman-teman bisa menghaluskannya dengan menggunakan alat seperti blender, chopper, ataupun ditumbuk manual menggunakan ulek-ulek, garpu, ataupun centong nasi. Kurang lebih hingga halus seperti ini. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh vanili, ini opsional untuk menambah aroma saja. Jadi boleh ditambahkan ataupun tidak. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata, lalu pulung adonan masing-masing seberat 30 gram. Nah, jadinya seperti ini, lalu sisihkan. Kemudian kita akan membuat larutan ragi. Masukkan gula pasir dan ragi instan ke dalam susu UHT putih, lalu aduk-aduk merata. Kemudian tutupi dengan serbet bersih, lalu istirahatkan selama kurang lebih 5 menit hingga berbuih. Selanjutnya siapkan wadah. Ayak terigu secara bertahap agar menghindari butiran yang menggumpal ketika proses menguleni nantinya. Kemudian tambahkan SP, garam, dan gula. Tuangkan larutan ragi aktif yang berbuih seperti ini. Jika tidak berbuih, tandanya ragi mati dan harus diganti baru lagi. Selanjutnya mixer adonan dengan kecepatan paling tinggi hingga kalis elastis. Nah, jika adonan sudah setengah kalis seperti ini, kemudian campurkan margarin ke dalam wadah, lalu mixer kembali dengan kecepatan paling tinggi hingga benar-benar kalis elastis. Total waktu yang dibutuhkan untuk mixer adonan ini hingga kalis elastis adalah sekitar 20 menitan. Tandanya kalis elastis ketika diregangkan seperti ini, lembaran adonannya lentur dan tidak mudah sobek. Selanjutnya taburi terigu pada papan kerja. Bagi adonan menjadi 15 bagian sama rata dengan masing-masing seberat 60 gram. Lalu rounding adonan hingga bulat mulus seperti ini. Di video ini ada sisa satu adonan dengan berat 40 gram. Dapat dilihat bahwa adonan yang kalis akan terlihat mulus, elastis, dan mudah di rounding seperti di video ini. So, make sure about to the surface of the dough. Setelah selesai di rounding, tutupi adonan dengan serbet bersih dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, ambil satu bagian lalu rolling adonan hingga pipih. Kemudian beri isian ubi ungu yang telah dipulung memanjang. Nah, kurang lebih seperti ini ya penampakannya. Lalu tutup isian dengan mencubit-cubit adonan dari atas hingga ke bawah.
Pastikan hingga mengunci adonan ya. Lalu selanjutnya balik adonan, kemudian rolling hingga pipih kembali. Oh ya teman-teman, pastikan cubitan adonan tadi benar-benar mengunci, karena jika kurang rapat sedikit saja maka isian akan rawan keluar sehingga teksturnya akan tidak rapi. Jika dirasa adonan masih lengket, teman-teman bisa menambahkan sedikit taburan terigu ke atas permukaan adonan yang telah di rolling tadi. Selanjutnya iris bagian tengah adonan tapi tidak sampai putus ya. Di sini saya menggunakan pisau untuk mengiris pizza. Nah, begini. Lalu gulung adonan ke arah menyamping, kemudian kunci pinggiran adonan dengan mengatupkan ujung-ujungnya. Agar teksturnya tetap stabil saat di-proofing nantinya, taruh adonan yang telah dibentuk ke dalam paper cupcake seperti ini. Di sini saya menggunakan paper cupcake dengan diameter kurang lebih 12,5 cm. Nah, jadi deh, lakukan hingga semua adonan selesai tercetak ya. Selain itu, fungsi adonan yang telah dimixer hingga kalis elastis juga akan memudahkan kita untuk mencubit-cubit adonan hingga menutup mengunci seperti ini. Tentu ini dapat dilakukan karena adonannya sangat lembut dan mudah untuk diatur. Oh ya teman-teman, jika merolling adonan yang telah diberi isian juga harus pelan-pelan ya. Jangan terlalu ditekan dengan gerakan terlalu cepat karena adonan akan rawan bocor dan isian tentu akan meluber ke mana-mana. Jika adonan masih dirasa terlalu lengket, teman-teman bisa menaburinya dengan menggunakan sedikit terigu. Tapi ingat ya, hanya sedikit saja. Kalau terlalu banyak nanti adonan menjadi rawan terlalu kering dan tidak lembut lagi. Nah, jika adonan telah selesai tercetak semua, tutupi adonan dengan menggunakan serbet bersih lalu istirahatkan adonan selama kurang lebih 60 menit. Selanjutnya, oven adonan di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas bawah di rak paling bawah. Disesuaikan oven masing-masing saja ya, karena beda oven tentu beda karakter pemakaiannya. Voila, roti lilit isian ubi ungunya sudah matang. Teman-teman boleh menaburi dengan gula halus di atas permukaan rotinya ya. Yang penting ketika menaburkannya, suhu roti sudah stabil di suhu ruang, sebab apabila kalian menaburkan gula halusnya ketika roti masih dalam kondisi panas, tentu akan rawan meleleh dan lengket. Nah, ketika saya dekatkan roti lilitnya mendekat ke arah kamera, kelihatan kan permukaannya menul-menul dan bagian bawahnya juga matang merata. Ketika saya coba membelahnya menjadi dua seperti ini, isian ubi ungunya terlihat semburat di antara lilitan rotinya, membuat penampakan roti ini menjadi sangat cantik dan unik. Seriusan, ini rotinya lembut banget dan manisnya ubi ungu yang khas menambah cita rasa dari roti lilit ini. Rasanya beneran mantap banget seperti yang dijual di bakery shop. Ditaruh ke dalam plastik OPP bening seperti ini juga oke banget untuk dijadikan isian snack box maupun dijual bijian. Kesalahan saya ini adalah menaburkan gula halus ketika roti masih cukup hangat, sehingga ketika dibungkus gulanya ngacir deh. Don't try that home ya. But if you wanna skip this casted sugar, it's okay. Tetap enak dan manis kok ya, karena rasa dari isian ubi ungunya juga udah cukup strong di lidah. Nah, gimana teman-teman, tertarik untuk mencobanya? Sebenarnya proses pembuatan roti ini cukup mudah ya. Hanya saja kita harus sabar dan telaten. Tidak hanya untuk snack hajatan, disajikan dengan secangkir teh hangat bersama keluarga juga oke banget nih. Oke teman-teman, kalau begitu cukup segini dulu ya untuk resep kali ini. Happy trying at home. Bye-bye.